Hai guys, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi guys, di video kali ini gue pengen kasih tahu kalian a day in my life gue ketika gue lagi ngerjain banyak tugas di hari Sabtu. Nah, hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2020, gue itu kemarin udah kuliah selama 2 minggu. Terus hari Senin ini, dimana video ini bakalan diupload, insya Allah itu gue masuk minggu perkuliahan ketiga. Jadi kayak udah lumayan lah, kita udah lama kuliahnya. Nggak terasa, perasaan kemarin gue baru bikin video yang kuliah hari pertama, sekarang udah masuk minggu ketiga aja. Dan kemarin itu gue ngedapetin lumayan banyak banget tugas-tugasnya. Gila sih, udah mulai kerasa banget. Terus ada 2 tugas besar. Yang pertama itu drainase, yang kedua itu tugas struktur bangunan baja. Nah, di samping itu, di mata kuliah lain gue juga banyak dapet tugas juga, tapi bukan tugas besar. Jadi itu tugas besarnya ada 2, terus lebihnya ya kayak tugas-tugas biasa. Tapi ya itu dia, banyak itu. Nah, di hari ini gue bakalan ngerjain banyak tugas. Terutama gue bakalan ngerjain dulu yang namanya tugas drainase. Jadi guys, di tugas drainase ini kita tuh dikasih kayak layout tentang blok rumah-rumah gitu. Terus kita disuruh merencanakan saluran drainase di perumahan itu. Nih kayak gini. Oke, bisa kalian lihat di sini. Di sini gue tuh pakainya AutoCAD. Jadi ini kayak ada rumah gini kan, blok perumahan. Terus gue suruh ngerancang saluran drainasenya gimana. Nah, kemarin itu gue udah ngerjain dari semalam, kayak kemarin kan hari Jumat ya, hari Jumat malam abis maghrib itu gue mulai ngerjain. Jadi tuh kita tiap minggu tuh kayak dikasih progres, misalnya minggu ini tuh harus selesai bagian apa, minggu depan harus selesai bagian apa, dan seterusnya. Nah, kalau untuk pengerjaan tugas ini, kita tuh dikasih waktu sampai kalau nggak salah tuh akhir semester, jadi lumayan lah, ada 4 bulanan. Tapi ya itu, karena kita tiap minggu harus ada progres dan asistensi, terus kita tuh kayak harus ngerjain progres yang dosen suruh ke kita. Nah, karena ini baru awal-awal, masih minggu kedua, kemarin tuh tugasnya baru dikasih, jadi ini awal-awal kita suruh ngerancang alirannya itu arahnya kemana, terus sama bikin skema. Jadi tuh nanti kita bikin catchment area, terus kita nanti hitung debit salurannya. Ya pokoknya kayak gitulah. Ini bakalan jadi hari yang susah banget sih, karena semalam aja gue sedikit kesulitan buat ngerjain tugasnya ini, emang susah banget sih. Tapi ya udahlah, yuk langsung aja kita kerjain. Oke guys, jadi ini ring lightnya udah gue setup di sini ya biar lebih terang aja ke muka guanya. Terus gue sekarang pengen ngerjain lagi di AutoCAD-nya. Oke, jadi let's try it. Nah, kemarin itu banyak banget yang nanya sama gua, kira-kira gimana sih caranya tips belajar di rumah kalau misalnya dari dosen itu rada nggak ngerti. Ya kalau gua sih biasanya tuh nanya sama teman, atau nih, gue nih saat ini sekarang lagi zooman sama teman gue juga. Kita tuh kayak ngerjain bareng tugas besarnya gitu. Soalnya kalau waktu pas kuliah offline dulu, gua sama teman-teman gua tuh sering ngerjain bareng di kosan gua gitu. Kalau misalnya ada tugas. Nah, kalau misalnya lagi online gini, biasanya tuh kita pakai Zoom buat ngerjain bareng gitulah. Oh, Polyland tapi di Zoom banget gitu ya. Guys, ini kayaknya lebih enak kalau misalnya gue sambil makan deh, sambil ambil snack. Bentar ya, gue ambil dulu ya. Oke, jadi gue sambil makan pisangnya biar lebih enak. Ini sama ya? Iya nih, ini sama. Cuma yang ini nggak sama nih yang ujung nih. Ya udah, yang ini dulu aja. Ya udah, yang ini dulu. Berarti klik apa tadi? Jadi guys, ini bener-bener gila banget tugasnya. Ini kan namanya juga tugas besar. Jadi tuh kita tuh tadi udah ngerencanain arah alirannya. Nih kan arah alirannya udah nih. Misalnya ini yang ini ke sana, terus ini juga ke bawah, terus yang dari sini dia tuh jalannya ke arah sini. Jadi tuh kita tadi tuh disuruh ngitungin luasan tiap rumah ini, terus sama catchment area atau biasa kita sebut nilai C, sama panjang saluran ini. Lu bayangin aja gak sih ngitung segini, terus nanti ngitung yang sini, sini. Semuanya nih, sampai semuanya nanti kita hitungin. Gila sih, capek banget. Dan ini kita tadi ngitungin sebanyak ini tuh tadi tuh cuma T bagian yang atas doang. Dan itu benar-benar susah banget tadi kalau kalian liatin gua kerjanya lama, yaitu karena kita ngitungin ini. Emang benar-benar gila sih guys, kalau kalian tahu tugas-tugasnya teknik sipil tuh benar-benar nggak ada ampunnya gitu. Kayak yang kita hitung banyak-banyak tuh taunya kita seakan-akan tuh baru ngitung baru bagian segini, tapi tuh udah banyak banget. Kalau ngerjain kayak gini biasanya nih sampai malam-malam, sampai tengah malam. Terus karena ini deadline-nya hari Selasa, jadi ya sebelum hari itu kita harus sudah selesai sih buat bisa diasistensiin. Nah guys, di sini gue pengen kasih beberapa tips buat kalian semua yang lagi kesulitan buat ngadapin tugas-tugas kuliah. Nah, tips yang pertama kalau menurut gue adalah kalian tuh harus tahu tiap tugas itu deadline-nya kapan. Nah, dengan lo tahu deadline-nya kapan, lo tuh bisa ngira-ngira mana nih yang kira-kira tugasnya harus gue kerjain lebih dulu biar nanti kalian nggak telat di deadline-nya. Misalnya kayak gue kan ini lagi ngerjain drainase, ini dikumpulin
hari Selasa, ya berarti otomatis gue harus memprioritaskan ini. Terlebih ini pun juga tugas besar dan ngerjainnya itu butuh waktu yang lama, sehingga tugas-tugas gini duluan lah yang paling gue utamakan buat dikerjain. Nah setelah itu baru kalian urutin sesuai skala prioritas tugas itu kapan dikumpulinnya. Terus yang kedua, jangan kebanyakan pikiran di kepala kalian. Emang sih benar, tugas itu makin banyak emang bikin kepala makin pusing, tapi kuncinya adalah kalian nggak usah pikirin tugasnya itu. Jadi cukup kalian kerjain aja. Misalnya kalian nih lagi fokus sama satu tugas, ya udah kalian fokus sama tugas itu, jangan pikirin tugas lain. Kalau kalian sambil mikirin tugas lain juga, otomatis otak kalian bakalan bingung nih. Aduh, gue lagi ngerjain tugas ini, tugasnya yang lain belum dikerjain lagi, terus tugas yang lain lagi masih belum. Aduh, gimana nih ya? Jadi kalau bisa kalian tuh hindarin yang namanya tuh kayak pemikiran berlebihan gitu. Jadi kalau emang kalian lagi ngerjain satu tugas, ya udah kerjain aja, nggak usah mikir-mikirin yang lain gitu. Lu cukup fokusin satu tugas dulu gitu. Jadi lu kerjain one by one gitu. Satu tugas selesai, pikirin tugas lain. Kerjakan, jangan pikirin tugas lain lagi, difokusin dulu, kerjain lagi yang lain. Jadi kerjain selesaiin kayak gitu. Jadi kalian nggak usah mikir-mikir, wah ini ada tugas ini belum selesai, ada tugas ini belum selesai. Pokoknya kerjain aja gitu. Semoga tipsnya membantu itu tadi. Dan gue bakalan lanjut lagi untuk kerjain tugasnya ini. Guys, itu jadi tadi tugasnya masih belum selesai karena emang banyak banget. Jadi kan tuh satu nomor itu dikerjain 2 minggu. Jadi ini masih minggu pertama, nanti dikumpulinnya sampai minggu depan. Jadi tuh ada 4 nomor, per nomor itu dikasih waktu 2 minggu. Nah, tapi satu nomor itu bercabang, 1A, 1B, 1C. Nah, tugasnya itu ya kayak tadi gitu. Kita udah tahu arah alirannya, terus nanti nentuin catchment area, nentuin luasnya, nentuin panjang saluran. Habis itu kita bikin skema lagi nih. Bikin skemanya tuh maksudnya kayak denahnya tadi tuh kita tambahin kayak tabel A-nya berapa, C-nya berapa gitu. Jadi bener-bener susah banget lah. Ini bakalan habis minggu 2 minggu sih buat ngerjain kayak ginian doang. Terus sekarang gue kayaknya lapar nih. Udah sore, sekarang udah jam 5-an. Gue bakalan ke bawah dan kita masak. Yuk kalau mau ikut. Oke guys, jadi ini sekarang gue udah ada di dapur. Nah ini tadi ayam gue nih. Bisa kelihatan nggak? Nih ayam gue tadi udah gue rendem. Nah gue itu biasanya kalau makan ayam itu gue timbang dulu pakai kayak ginian, pakai timbangan, biar gue tuh tahu kira-kira berapa kalori yang gue makan. Jadi ayamnya ini pengen gue cuci dulu, oke? Oke guys, jadi ini minyaknya lagi gue panasin. Terus buat ayamnya itu tadi cuma gue bumbuin kayak kasih kasih garam sama merica doang. Nah terus ayam ini bakalan gua masak selama 3,5 menit. Terus nanti dibalik lagi 3,5 menit lagi. Nah ini kayak gua timerin gitu. Minyaknya mah dikit aja, nggak usah banyak. Guys, jadi ini tadi makanannya, ayamnya udah jadi. Ini tadi 3,5 menit, jadi totalnya 7 menit. Oke guys, jadi ini makanannya udah jadi. Ini kalau bisa kalian lihat, semoga fokus ya. Ini gue pakai ayam, dada ayam, terus nasi sama sayur bening. Ini sayur labu sama jagung. Terus minumnya kayak biasa, air putih dingin. Nah ini kalau misalnya kalian denger, ini di luar lagi hujan, deres banget, gila. Ini Jakarta lagi hujan deres. Jadi ini kayak udah semingguan ini Jakarta kayak hujan terus, sering banget hujan. Kayaknya enak nih hujan sambil makan kayak gini, ditemani minum air dingin, enak banget. Jadi langsung aja gue makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuh walaupun kita anak teknik terus kita cowok, bukan berarti tuh kita nggak boleh masak gitu. Ini buktinya gue juga masak kok. Kan kalau misalnya kita anak teknik kan kita udah pasti harus bisa ngitung gitu kan. Kalau misalnya kita bisa masak kan otomatis kayak punya nilai plus gitu kan. Jadi kenapa nggak dua-duanya gitu. Buat kalian yang lagi banyak ngerjain tugas, kalau bisa kalian tuh jangan lupa buat makan makanan yang bergizi. Kayak gini nih, ayam kan mengandung protein, terus nasi ada karbo, sama sayur-sayuran juga sangat butuh untuk serat. Dan jangan lupa makan buah-buahan. Karena di situasi kayak begini, kondisi kita tuh cuma di rumah doang, otomatis badan kita jadi nggak banyak gerak. Paling kayak cuma duduk, tidur, berdiri, dan nggak ada jalan-jalannya sama sekali. Menurut gue di situ kita harus benar-benar, karena kita udah susah banget buat olahraga di kala banyaknya tugas ya. Kalau bisa makan pun kalian harus sehat gitu. Habis makannya udah sehat ya udah kalian jangan lupa olahraga juga gitu. Oke guys, jadi tadi gue barusan udah selesai makan. Nah sekarang ini udah jam 6, udah maghrib.
jam 6 lebih 3 menit. Nah, di sini gue pengen kasih tahu kalian satu aplikasi yang benar-benar berguna banget buat kalian ini untuk kuliah online. Buat kalian yang masih SMP, SMA maupun yang udah kuliah, aplikasi ini benar-benar berguna banget. Nah, nama aplikasinya itu PDF Element by Wondershare. Nah, kalian kan pasti sering banget kan kalau misalnya dikasih tugas dosen atau sama guru-guru di sekolah kan pasti suka tuh filenya dalam bentuk PDF. Nah, kalian kan pasti suka bingung kan kalau misalnya PDF pengen kalian edit, pengen kalian tulis langsung di PDF-nya, kalian kan pasti nggak bisa kan? Kalian harus convert dulu ke docx terus baru kalian edit di Microsoft Word. Nah, tapi dengan aplikasi PDF Element ini, kalian tuh bisa ngedit PDF itu langsung dari aplikasinya. Jadi, yuk langsung aja gue tunjukin. Nah, jadi guys, ini adalah tampilan aplikasi dari Wondershare PDF Element. Nah, di sini udah gue coba satu contoh file PDF gua, yaitu konstruksi baja gudang. Nah, di sini kita tuh bisa yang namanya, kalau misalnya kalian teks, ya ini kayak biasa. Kalau misalnya teks tuh kalian bisa nulisnya di sini. Misalnya seng gelombang, ini bisa kita hapus jadi apa namanya. Bisa kalian tulis sesuai kemauan kalian. Misalnya kalian tulis aja lah salah-salah apa gitu, genteng gitu. Nah, jadi tuh kalian tuh bisa langsung edit dari sini gitu, walaupun file kalian PDF. Terus ada namanya markup. Nah, di sini tuh kita juga punya highlight. Jadi tuh kita tuh bisa kayak ngestabiloin gitu, yang kita anggap penting. Misalnya kayak gini, penutup atap kita stabiloin. Tuh, jadi kayak gini. Nih, kemiringan atap. Set. Tuh, jadi bisa bener-bener enak banget ini aplikasi tuh. Terus nanti kita highlighternya pun juga bisa diganti warnanya sesuai kemauan kalian. Mau warna biru, boleh warna biru nih di sini. Nah, selain itu, aplikasi ini juga bisa ada yang namanya strike through. Jadi tuh kita misalnya ada kayak gini, terus ada hal yang kita anggap kurang benar gitu, atau yang kita anggap nggak penting bisa kita coret gitu. Ini cuma misalnya ya, ini gue kasih contoh aja nih. Dia juga punya underline. Jadi kalau misalnya ada yang penting bisa tuh digaris bawahi. Nah, terus fitur selanjutnya tuh di sini dia punya pensil. Jadi kalau misalnya kalian lagi butuh yang penting nih, misalnya gue pengen gambar apa rumah gitu ya, bisa nih dari sini. Nah, jadi biar kalian tuh bisa memvisualisasikan selagi kalian itu mempelajari materinya gitu. Nah, terus di sini pun ada penghapus juga. Kita bisa hapus nih. Nah, bener-bener gampang banget kok ini aplikasi. Nah, aplikasi ini dia tuh tersedia di dua sistem operasi. Baik kalian yang pakai Windows maupun pakai MacBook, kalian bisa pakai aplikasi ini. Terus misalnya kalau kalian lagi ngerjain PDF ini, kalian tuh bisa pakai ini nih, stem. Misalnya telah di-review. Nah, kalian tulis aja nih di sini nih. Nah, tuh reviewed. Jadi tuh kalian bisa benar-benar tahu kalian terakhir tuh belajar sampai mana gitu. Nah, terus guys, salah satu fitur yang paling unik lagi menurut gua adalah dia tuh bisa ngasih tanda tangan. Nih, jadi kalian kesini, ini kan signature. Nah, kan kadang tuh ada tugas yang butuh kalian tanda tanganin. Kalian tuh bisa tanda tanganin di sini. Misalnya kayak gini nih, set, set. Nah, misalnya tanda tangan kalian kayak gini, kalian klik done, terus kalian taruh di sini. Kalian bisa atur juga pengen segede apa. Jadi nanti bisa kalian taruh di sini. Set. Gitu deh, keren banget kan? Jadi tuh kalian bisa lengkap banget nih aplikasi, bisa bikin kayak gini-ginian, terus udah di review, terus udah kalian tanda tanganin juga di sini, bisa nge-highlight juga, bisa nge-underline, bisa nge-strike through. Nah guys, jadi itu tadi adalah aplikasi PDF Element dari Wondershare. Gimana kira-kira dengan aplikasi ini? Apakah membantu untuk kalian juga? Nanti coba ya kalian download, terus kalian tulis di kolom komentar jika aplikasi ini benar-benar membantu kalian banget. Oke guys, kayaknya untuk hari ini videonya kayak gitu dulu ya. Kira-kira dengan kalian lihat tadi, kalian bisa membayangkan lah gimana kalau kalian nanti kuliah di teknik sipil dengan tugas besar yang sangat banyak. Ada 2 tugas besar dalam 1 semester ini, dan masih banyak tugas-tugas kecil lainnya yang mesti diselesain. Sebelum gue akhiri vlog ini, gue pengen tanya dong ke kalian, kira-kira nanti ke depannya gue harus bikin video apa ya? Kalau misalnya kalian ada ide, kalian boleh tulisin itu di kolom komentar ya. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka sama video ini, kalian klik like. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis komentar kalian di bawah, atau kalian bisa DM Instagram gue di sini. I'll see you guys on my next video, and as always, stay cool and humble. Bye-bye!